Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 88, 89 sampai ayat ke-90 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 88 tadi, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekufuran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa yang dibiarkan keliru oleh Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk bagi mereka. Ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kufur sebagaimana mereka telah menjadi kufur, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Dan janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman dekatmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka. Nah, kalimat berikutnya ini harus dipahami dengan baik, karena kalau dipahami sendirian nanti bisa salah kaprah. Dan dimanapun kamu mendapati mereka, maka faktuluhum, janganlah kamu jadikan seseorang pun di antara mereka sebagai teman setiamu atau sebagai penolong dalam urusan-urusanmu. Ayat 90. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangimu dan memerangi kaumnya, atau memerangi kaumnya, sekiranya Allah menghendaki niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapimu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, mereka menyerah, maknanya maka Allah tidak memberikan jalan bagimu untuk menawan atau memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak pantas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tolong digarisbawahi kalimat wa may yudlilillahu fala tajida lahu sabila. An-Nisa ayat 88. Sesiapa yang Allah telah buat keliru, tidak ada satupun pihak yang bisa memberi petunjuk bagi beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bicara kejadian di kota Madinah, yang mana pada saat itu ada yang menampakkan secara zahir keimanan, padahal secara batinnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Padahal Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti kita dari ciri-ciri munafik yang kemarin 3. Masih ingat jemaah? Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Ciri munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia dusta. Yang kedua, bila berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, bila diberi amanah mereka berkhianat. Ciri-ciri munafik. Hingga pada akhirnya Madinah nanti menyisihkan hanya orang-orang beriman yang mau mengunjunginya atau memasukinya, atau sengaja dengan pertolongan Allah mereka menetap di sana. Makanya ada kalimat kelak jelang hari kiamat Dajjal muncul, ada 2 kota yang tidak disentuh oleh Dajjal. Kota yang pertama Mekah, kota yang kedua adalah Madinah. Dan Allah zilzal, Allah goncangkan dengan gempa, membuat orang-orang munafik yang ada di 2 kota suci ini mental, menjauh dari 2 kota suci ini. Bahkan Nabi pernah bersabda, yaqulu Nabi SAW, innaha tayyibah wa innaha tanfil khabatha, innaha tayyibah wa innaha tanfil khabatha kama yanfil kiru khabathal hadid. Baginda Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Madinah itu adalah kota yang tayyibah, berkualitas, suci, bersih. Wa innaha tanfil khabatha kama yanfil kiru khabathal hadid. Sesungguhnya Madinah itu akan membersihkan keburukan-keburukan manusia sebagaimana api membersihkan kotoran pada besi. Al-Madinatu kalkir. Madinah, kota Madinah itu
akan membersihkan orang-orang yang datang ke sana. Saat datang ke sana membawa perilaku-perilaku yang buruk, dibersihkan, kata Nabi SAW, sebagaimana api membersihkan kotoran pada besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang tinggal di Mekah yang memproklamirkan keislaman mereka. Mereka dahulu membantu kelompok orang-orang yang musyrik. Mereka pun keluar dari Mekah untuk satu keperluan. Mereka mengatakan, andai kata kita bertemu dengan sahabat Muhammad, niscaya kita tidak akan mendapatkan gangguan. Ketika sampai berita kepada kaum mukminin bahwa mereka telah keluar dari Mekah, maka sebagian dari kaum mukminin mengatakan, mari berangkat untuk menghadang para pengecut tersebut. Sesungguhnya mereka telah membantu musuh-musuh untuk memerangi kalian. Yang intinya adalah mereka orang-orang yang munafik. Mereka bilang di depan Nabi, ya Rasulullah, kayaknya kalau kami sama anda aman, kayak kalau kami sama anda akan begini dan begitu. Ternyata mereka begitu jauh dari Nabi SAW, malah berbuat yang sebaliknya. Dan Allah tegaskan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali-kali kita tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk pada orang yang memang Allah sudah kehendaki mereka akan terus keliru. Tapi kan pertanyaannya gini, apakah ada di antara kita bisa tahu bahwa kita sudah ditetapkan Allah sebagai orang yang keliru terus? Kan enggak, hadirin. Belum tentu kita keliru terus, dan kita kan punya ikhtiar untuk kembali kepada Allah. Makanya ayatnya berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yudlilillah fala tajida lahu sabila." Wa may yudlilillah, barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu sabila, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Ya kalau udah keliru, sulit dan dinasihati. Ada 3 pihak sulit sekali dinasihati. Yang pertama, seseorang yang sedang jatuh cinta, sulit sekali dinasihati itu. Yang kedua, orang yang ketagihan atau kecanduan dari judi, sulit dinasihati. Yang ketiga, orang yang terlalu fanatik atas sesuatu selain Allah dan Rasulnya, sulit sekali nasihati kalau udah fanatik. Tapi ketiganya bisa kita doakan. Saya ulangi ya jamaah, 3 pihak sulit dinasihati. 1, sedang dimabuk cinta. 2, fanatik terhadap golongan, partai dan yang lainnya. Terus yang ketiga, orang yang sedang kecanduan berjudi, sulit dinasihati. Tapi bisa didoakan. Minimal doa-doa kita adalah, ya Allah, semoga beliau mendapatkan kebaikan darimu, semoga dapat hidayah. Doa itu menembus batas, dimensi, ruang, waktu, jarak sekalipun. Kita mendoakan sahabat kita yang ada di luar negeri, luar kota, wilayah manapun, doa itu tetap sampai dan Allah sudah jadwalkan pengabulannya. Muslimin, saat kita berucap demikian, tinggal kita ikhtiar menjemput. Karenanya beberapa waktu yang lalu sempat ada bahasan, kita ngaji tiap subuh, pernah disampaikan bahwa hidayah itu dijemput. Hidayah itu dijemput, tidak berpangku tangan, tidak berdiam saja, tapi hidayah itu dijemput, hadirin, didatangi. Kita datang menjemput hidayah, kita bawa segala kebaikan, kita datang membawa hati terbuka dan jujur. Kita sama-sama memahami bahwa Allah itu maha baik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita bersama-sama. Itu jamaah, hidayah itu hadiah. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki, tapi kita punya ikhtiar untuk menjadi yang Allah kehendaki. Caranya jemput. Habis dijemput, rawat. Hidayah perlu dirawat nggak, hadirin? Harus dirawat. Hidayah dirawat, dipegang, digenggam, dierat-eratkan. Jangan sengaja dilepas, apalagi dibuang.
Karena hidayah itu mahal, bukan main. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau aku bisa membeli hidayah, maka berapapun mahalnya harga hidayah, aku beli untuk aku sebarluaskan pada orang yang aku cintai. Tapi ternyata hidayah tidak pernah bisa aku membelinya. Karena itu adalah hadiah termahal dari Allah untuk seorang hamba. Auka maqal, atau sebagaimana yang Imam Syafi'i utarakan. Jadi hidayah itu harta termahal seorang hamba. Kalau Allah sudah berikan petunjuk, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan jalannya. Kalau sudah disesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Tapi kan pertanyaan, hadirin tahu nggak? Hadirin yang orang yang termasuk bagian dapat hidayah atau dapat yang keliru? Hadirin tahu nggak? Hadirin jatahnya yang mana? Nggak tahu. Apa yuk kita tahu? Anda sudah pasti dolal, Anda sudah pasti dapat hudan. Tahu hadirin? Yang tertulis di lauh mahfud, di takdir kita tahu? Tidak. Tugas kitalah nasib terbaik diikhtiarkan. Tugas kitalah ambil bagian terbaik, diusahakan. Tugas kita. Hadirin tahu nggak pagi ini terjadwal tidur atau terjadwal ngaji? Tahu nggak di takdirnya tertulis apa? Nggak tahu. Tapi pilihan kita untuk tidur di waktu subuh atau ngaji di waktu subuh. Betul? Terus kita milih tidur atau milih ngaji? Itu kenapa milih ngaji? Gerakan iman. Karena kita ingin merawat hidayah. Hidayah itu dirawat jemaah. Tubuh ini dirawatnya dengan makanan bergizi. Ruh dirawatnya dengan ngaji. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, mohon izin berkenan ditulis kolom komentar ya. Tubuh ini dirawat dengan makan minum bergizi. Tapi ruh dirawat dengan ngaji. Saya ulangi. Tubuh ini dirawat dengan makanan yang bergizi. Tapi kalau ruh dirawat dengan ngaji. Cara merawat ruh itu ngaji. Pohon-pohon yang jamaah sekarang lihat subur, sawah-sawah yang sekarang jamaah lihat sudah mulai menguning padi-padinya, itu karena petaninya merawat atau petaninya biarin aja? Merawat. Kenapa? Hati-hati, barokah, amin. Tiap subuh beliau udah ke sawah jemaah, membawa pestisida, membawa pupuk A, pupuk B, pupuk C. Nanti ada burung-burung yang berusaha makan, beliau buat kayak orang-orangan di sawah, yang orang-orangan ini gerak secara otomatis. Hadirin, dirawat sampai tiba saatnya dia menguning, semakin menguning berisi semakin merunduk, tiba saatnya panen, jadilah sebuah gabah. Habis itu jadilah sebuah beras. Habis itu jadilah nasi tempat kita makan. Kenapa Mas? Bisa? Bisa, cuman suaranya dari sini bukan dari bawah. Oh. Coba dibenerin aja enggak apa-apa Mas. Udah bener semua kok ini. Udah bener semua kok. Suaranya masuk dari sini, bukan dari situ. Sudah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terdengar jelas atau ngambil dari sini? Dari sini, mic-nya ini. Jazakumullah khairan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi kembali ke pokok bahasan. Hadirin mohon izin. Jadi kalau sesuatu dirawat itu tumbuhnya tuh makin bagus jemaah, dibanding sesuatu yang dibiarin begitu aja. May yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Lah itu caranya gimana?
Ya mau nggak mau harus dirawat. Ya dirawat jamaah. Jangan gak dirawat. Harus dirawat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mohon izin dicek dulu jemaah audionya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini enggak masuk Mas. Ini Instagram. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini baru masuk nih. Sudah Mas, udah masuk, udah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Nah, ini baru masuk ya Bunda. Kadang itu tertempel, terpasang, tapi suaranya ngambilnya dari mic, bukan dari yang tercolok di itu. Beda sekali gitu hadirin. Nah, itu kan jelas udah. Begitu ya jamaah yang dirahmati Allah. Nanti teman-teman di TikTok atau Instagram atau YouTube kalau ada kurang audionya, kurang jelas, tidak seperti biasanya, tinggal komen aja. Nanti kita cek kalau memang dirasa kurang jelas, bismillah, nanti sama-sama diikhtiarkan supaya sama-sama kita dapat kemudahan. Karena teknologi ini termasuk wasilah jadi kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali aja jamaah. Merawat iman, butuh dirawat iman. Tubuh dia akan sehat kalau diberi makanan yang bergizi. Ruh akan sehat kalau diimbangi dengan ngaji. Ngaji itu merubah hidup. Kan orang kiranya tuh kayaknya kita cuma dengerin orang ngomong sejam, 2 jam. Kan kadang kita nganggapnya begitu ya jemaah. Ngaji tuh kayak dengerin orang ngomong sejam, 2 jam. Tapi ternyata ngomong itu gak cuma sekedar ngomong, atau bicara itu gak cuma sekedar bicara, tapi bicara itu menggerakkan. Bicara itu merubah mindset. Bicara itu merubah banyak hal. Kita ngeliat kayaknya biasa aja, tapi bicara itu ternyata mengubah mindset. Bicara itu ternyata menggerakkan. Bicara itu ternyata sesignifikan itu. Kenapa? Sebabnya Nabi sering menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Lah 1 ayat itu seberapa hadirin? Tapi Nabi anjurkan untuk sampaikan. Sampaikan itu ada skill di dalamnya. Skillnya namanya skill bicara. Sampaikan. Balighu anni walau ayah. Coba kamu bicaralah, sampaikanlah, walaupun 1 ayat yang kalian ketahui. Walaupun cuma 1 ayat yang kalian ketahui. Merawat iman dengan ngaji. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya. Orang-orang kafir itu inginnya mereka ya kita ikut mereka. Sebagaimana waktu kita tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 100 sekian, Allah berfirman dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara, tidak akan pernah ridho kepada kalian Yahud wa Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampai ya kita ikut mereka, cara mereka, gaya mereka, model-modelan hidup mereka. Tapi kita bersaudara dalam berbangsa, bertanah air, iya bersaudara. Tapi nanti masuk ranah akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi bersaudara berbangsa, iya. Support dalam ketaatan kebaikan, iya. Mampunya apa? Ya didukung. Selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah, apalagi dalam ranah akidah. Lah ini ada petunjuk dari Al-Quran jemaah. Bagus nih petunjuknya.
Fala tattakhidhu minhum awliya. Ini hikmah nomor 2. Nomor 1 kan hikmahnya adalah kalau diberi petunjuk tidak ada yang bisa membuat keliru, kalau dikelirukan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Itu kan nomor 1 tadi. Hikmah nomor 2 di ayat 89. Dan janganlah kamu jadikan orang-orang yang munafik dan kufur itu sebagai teman dekatmu. Fala tattakhidhu minhum awliya. Emang ini ada kaidah bagusnya luar biasa hadirin. Jangan jadikan orang-orang munafik dan kan muncul pertanyaan tuh jamaah. Lah terus kita tuh bertemannya sama siapa? Nabi langsung yang jawab. Berteman sama siapa tuh Nabi langsung yang jawab. Kata Nabi SAW, sabda Nabi, la tusahib illa mu'minan. Kalau kalian hendak bersahabat, jangan kalian sahabati kecuali orang mukmin, beriman. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mengetahui dia beriman atau dia tidak beriman? Secara kaidah kita menghukumi nahnu nahkum bizahir. Kita hanya boleh menghukumi yang tampak secara zahir. Nahnu nahkum bizahir. Kita baru bisa menghukumi yang nampak secara zahir. Kalau kita melihat secara zahirnya beliau sudah salat, kewajiban tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Beliau juga termasuk orang yang berusaha untuk berkhidmat kepada agama. Beliau juga termasuk orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allahnya. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, Nabi bersabda SAW, kalau kamu menyaksikan orang keluar masuk masjid, bersaksilah bahwa dia orang baik. Saking husnuzannya sama orang-orang yang ada di masjid. Meskipun ternyata di semua yang masuk masjid, ya enggak semuanya niatnya baik. Tapi kita disuruh husnuzan. Siapa yang melihat orang keluar masuk masjid, bersaksilah bahwa dia orang baik. Orang mau masuk masjid aja udah orang-orang pilihan kan jemaah. Enggak semuanya kan. Kalau masjid berarti tempatnya orang-orang baik, belum tentu juga. Kita nggak menganggap diri kita baik, dan memang nggak boleh dalam Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum. Nggak boleh kalian menganggap diri kalian itu suci, baik, bersih, bukan. Tapi kita tahu kita pernah salah, kita masuk ke masjid supaya jadi shalih. Kita tahu kita kurang berilmu, makanya kita datang supaya kita mendapatkan ilmu. Kita tahu dulu kita hidupnya orang bejaji, makanya sekarang kita ngaji. Butuh teman. Kenapa sih teman? Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Kalian itu nanti tergantung teman dekat kalian itu siapa. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka berhati-hati ketika kita memilih teman, karena teman kita itu sangat berefek, berimpak, mempengaruhi bahasa, apa yang kita sajikan, apa yang kita lontarkan, apa yang kita kemukakan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita bersamai. Itu semuanya saling berefek jamaah. Teman. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu nanti agamanya tergantung siapa temannya. Falyanzur. Maka berhati-hatilah ahadukum di antara kalian mayyukhalil. Kepada siapa jikalau mau berteman dekat. Berteman dekatnya sama siapa nih? Teman sejati kita itu, ini maqalah ulama. Teman sejati adalah teman yang siap membenarkanmu ketika kamu keliru. Bukan yang selalu membenarkan semua kekeliruanmu.
Diulangi. Teman sejati adalah teman yang membenarkanmu ketika kamu pernah keliru. Bukan yang selalu membenarkan semua kekeliruanmu. Jadi disebut teman itu ya kalau kita salah ya diingetin. Kalau kita keliru ya dikasih tahu. Kalau kita terjatuh diajak bangkit. Kalau kita lagi drop mentalnya, mereka datang untuk memberi semangat dan support. Kalau kita jauh dari Allah, diajak untuk mendekat kepada Allah. Ini teman. Bukan yang selalu membenarkan setiap kesalahan. Kita berbuat keliru, dianya bilang gak apa-apa. Kita berbuat dosa, dia bilang ya ntar juga bisa diampuni. Bukan berarti dia mencepelekan. Diampuni dalam berbaik sangka kepada Allah harus. Tapi kalau tujuannya menyepelekan, itu ya gak boleh. Kalau jamaah mau tahu siapa teman kita yang sesungguhnya, siapa yang teman kalau jamaah mau tahu siapa teman kita yang sesungguhnya, siapa teman yang benar-benar sayang sama kita, lihat siapa di antara teman-teman kita yang mengingatkan sholat. Kalau ada orang mengingatkan kita untuk sholat, maka dia teman kita yang sesungguhnya. Kalau ada orang mengingatkan kita tentang akhirat, maka dia teman kita yang sesungguhnya, sahabat kita yang sebenar-benarnya. Dia yang paling sayang. Dia ngingetin sholat, ngingetin tentang akhirat, mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Kalau punya teman modelan 3 ini, mengingatkan sholat, membuat kita makin dekat sama Allah, membuat kita bersiap untuk pulang ke negeri akhirat. Sholat, mendekatkan kepada Allah, ingat negeri akhirat. Ini teman sejati. Jangan dilepaskan. Beliau ngingetin tentang sholat, hadirin. Teman yang mau diajak hura-hura, happy-happy, seneng-seneng, banyak. Ya enggak jemaah? Banyak. Hura-hura, happy-happy, seneng-seneng, banyak. Tapi teman yang mau diajak sholat tidak sebanyak teman-teman yang mau diajak hura-hura, happy-happy. Semua diajak senang-senang, sepakat, pasti mau. Pasti jemaah, pasti mau. Lah begitu diajak sholat, ada yang melipir. Iya ntar dulu deh, monggo duluan. Ya, mulai mau diajak ingat ke Allah. Yuk ngaji. Aduh lagi sibuk nih. Emang dikira orang yang ngaji pengangguran semua apa? Setiap kali ngaji diajak ngaji. Ini tentang siapa yang jadi prioritas. Kalau prioritas kita Allah, sesibuk apapun pasti akan disempat-sempatkan, betul? Lah kalau memang bukan prioritas, Allah nggak pernah jadi prioritas, ilmunya Allah nggak pernah jadi prioritas, ya pasti nggak pernah sempat jamaah. Iya nggak? Pasti begitu. Saya ditelepon sama teman contoh, Van, saya mau main nih ke Wonosobo. Lah, yang ngontak nih loh jemaah, teman SD dari begini luar biasa, dari SD jemaah, dari kecil teman SD ya, teman kampung ya, teman main bola. Van, kita ke sana. Dekat sekali. Tanggal berapa? Tanggal 26 besok ya. Siap. Kedatangan tamu jemaah. Kalau memang beliau
Insya Allah sudah dekat sekali dengan kita. Kita mengenal beliau. Beliau termasuk orang yang pernah berjuang bareng sama kita. Sesibuk apapun ya pasti diluangkan, pasti jemaah. Diluangkan. Karena kita memprioritaskan dia. Orang tua dia jemaah. Sibuk tuh jemaah. Kita punya aktivitas kegiatan. Tapi begitu orang tua bilang, nak pulang. Bapak gak ada. Kira-kira apa yuk kita tetap kerja jemaah? Pesan tiket pesawat langsung pulang tuh. Diprioritaskan. Sama hadirin. Kita ini tentang bicara prioritas aja. Kalau Allahnya, akhiratnya, sholatnya jadi prioritas, dia pasti akan jumpa dan akan bersama sama teman-teman yang saling menguatkan karena Allah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing kita itu berteman dengan orang-orang yang baik. Harus hati-hati memilih teman. 3 syarat teman yang pantas untuk dibersamai. 1, yang mengingatkanmu tentang sholat. 2, yang mengingatkanmu tentang akhirat. 3, yang membuat engkau semakin dekat dengan Allah. Yang membuat engkau semakin dekat kepada Allah. Ini teman yang harus dipertahankan. Nah sekarang tinggal cross check aja udah jemaah. Circle-nya gimana? Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram tinggal di cross check. Circle-nya gimana? Temennya siapa? Yang membersamai siapa? Tinggal di cross check aja. Begitu hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nomor 3, hatta yuhajiru fi sabilillah. Nomor 2 tadi, fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan jadikan orang-orang munafik dan orang-orang yang kufur sebagai teman dekat. Hatta, nomor 3, sampai yuhajiru fi sabilillah, mereka berhijrah kepada Allah. Artinya, kalau mereka udah taubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, mengembalikan apa yang sebagai haknya, ada hakul adami lalu dikembalikan kepada mereka, boleh kita berteman sama mereka. Syaratnya mereka sudah kembali kepada Allah, sudah berhijrah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Boleh kita nanti kembali lagi membersamai mereka dalam pergaulan. Dan ingat ya hadirin, siapapun yang hari ini sedang ada masalah apapun, punya potensi untuk lebih baik. Saya ulangi ya jemaah, seburuk-buruknya orang di hari ini, tetap dia punya potensi masa depan yang lebih baik. Oke lah hari ini dia berkhianat, tapi belum tentu selamanya jadi pengkhianat. Boleh jadi besok Allah diciderainya amanah yang pernah dikhianatinya. Maka setiap orang yang buruk suatu saat bisa jadi baik. Walaupun sekali lagi kita gak pernah bisa menjamin apakah dia baik, benar-benar baik karena Allah, ataukah baik karena memang ada maksud-maksud tertentu. Yang penting tugas kita, kalau memang dia sudah jadi baik, doakan supaya istiqomah, wafatnya husnul khatimah dah. Kalaupun kita mau wa'arid anil jahilin, Al-A'raf 199, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, boleh. Kita mau berpaling dari orang-orang yang berkhianat, kita mau berpaling dari orang-orang yang selalu membuli kita, kita menjaga jarak, tidak memutus silaturahmi, ketemu ya biasa aja.
Itu ya boleh jemaah. Itu semuanya boleh. Fa in tawallau fakhuzuhum. Apabila mereka berpaling, tawan mereka. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Nah, ini sering disalah kaprahkan. Ayat ini bermaksud jikalau menemui orang-orang yang kafir harbi. Kafir harbi itu orang yang tidak beriman, yang mereka secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Tapi kalau ada orang non muslim, mereka ya baik, mereka ya tidak memerangi. Ada yang non muslim tidak memerangi kaum muslimin, mereka juga hidup rukun dalam bertetangga. Ya kita juga jangan jahil sama mereka jemaah. Ada adab-adab bertetangga yang mereka juga punyai. Wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira. Jangan kamu jadikan orang munafik dan kufur sebagai teman setiamu, wala nasira. Jangan jadikan mereka sebagai penolong. Lalu jamaah garis bawahi ayat ke-90 di pertengahan ayat. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Sekiranya Allah menghendaki niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapimu. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, maka tawarkan perdamaian. Kalau mereka duluan mengusik, Islam mengajarkan gak boleh mundur. Tapi kalau gak diusik, ya jangan mengusik. Islam itu rahmah jemaah. Bahkan tidak ada peperangan yang punya adab melainkan Islam. 8 adab dalam Islam ketika kita masuk ke medan pertempuran. Dan ini cuma ada dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh membunuh perempuan. Yang kedua, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. 3, tidak boleh membunuh anak kecil. 4, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. 5, tidak boleh merusak fasilitas umum. 6, tidak boleh merusak tanaman. 7, tidak boleh merusak membunuh hewan-hewan. Dan ke-8, adab dalam Islam dalam berperang diantaranya juga tidak diperkenankan bagi orang yang berjihad dan berperang merusak public space, membunuh hewan. Jemaah, nanti kalau terlintas kami sampaikan. Pokoknya ada 8. Nah, itu termasuk betul. Fasilitas umum. Terus yang ke-8 tuh tidak merusak daripada tempat ibadahnya. Bahkan jemaah, ada kitab, judul kitabnya itu mohon izin, ada buku bagus, judul bukunya tuh Umar bin Khattab, Dr. Ali As-Salabi. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab memerdekakan Palestina, karena ada gereja di sana jemaah, Umar bin Khattab tidak serta-merta menghancurkan gerejanya, dibiarin begitu. Dan panglima-panglima jenderal berikutnya, para pemimpin berikutnya, setiap ada futuhat kota tuh tidak serta-merta langsung menghancurkan gereja tempat mereka ibadah. Waktu Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel, yang sekarang Hagia Sophia itu kan jadi masjid.
Kalau kita ke sana, itu masjid ada salibnya jemaah di Hagia Sophia. Masih ada gambar Bunda Marianya dan segala macam. Itu dulunya gereja. Sama Sultan Muhammad Al-Fatih ya nggak dihancurin jemaah. Biarin aja begitu. Dan tidak dilarang orang memeluk dengan agamanya. Yang mereka Nasara, mereka tidak dilarang. Tapi didakwahkan iya, ditawarkan Islam iya, ditawarkan. Tapi kalau mereka nggak mau, nggak dipaksa. Nggak dipaksa hadirin. Kalau mereka nggak mau, nggak dipaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kembali dalam bahasan. Jadi dalam Islam termasuk juga adab dalam berperang itu sangat ketat dan detail. Nggak sembarangan orang boleh dihilangkan nyawanya. Nggak sembarangan orang. Lanjut ya hadirin, ayat ke-90. Jangan ayat ke-91. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, yakni kesyirikan, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu, tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka, lalu hilangkan mereka dalam perihal nyawa mereka di mana saja kamu dapati. Ini tentang kafir harbi. Dan tidak patut bagi orang yang beriman membunuh orang yang beriman kecuali karena mereka benar salahnya. Maksudnya seperti kisos gitu. Kisos itu artinya orang yang pernah menghilangkan nyawanya orang lain lalu dibalas dengan nyawa, nyawa dengan nyawa, darah dengan darah. Dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang dia serahkan kepada keluarganya. Atau orang yang pernah membunuh orang lain itu kalau tidak dikisos maka dia membayar tebusan. Tebusan itu sesuai dengan sebutan keluarga berapa mau ditebus. Contoh misalkan tolong ganti 10 miliar, ya dia kalau tidak hendak daripada kisos bayar dengan nominal tersebut. Padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh itu memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika si terbunuh dari kaum kufar yang ada perjanjian damai di antara kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang si terbunuh, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia yang pernah membunuh itu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. 1. Kisos. Kalau ada orang menghilangkan nyawa orang lain itu 3 balasannya. 1 di kisos. Kalau tidak bisa dikisos maka yang kedua, kalau tidak bisa dikisos, maksudnya kalau tidak mau dikisos maka lihat keluarganya mau enggak. Keluarganya memaafkan, iya, tapi dengan syarat membayar 10 miliar, maka dia bayar 10 miliar dan memerdekakan satu orang budak. Kalau nggak bisa maka membayar jumlah nominal sesuai dengan permintaan daripada beliau dan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, nah ini bahaya jemaah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Sesiapa yang jahannam kecuali dia bertaubat sebelum wafat, kecuali dia taubat. Khalidan fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah laknat mereka, Allah marah. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama mereka, murka sama mereka. Wa la'anahu, Allah melaknat mereka para pembunuh itu. Wa adda lahu azaban azima, dan bagi pembunuh itu Allah siapkan azab yang sangat pedih. 4 balasan bagi orang yang membunuh orang lain. 1. Fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Berdasarkan An-Nisa ayat 93
Balasan bagi si pembunuh ada 4. 1, fajazauhu jahannam. 2, wa ghadiballah, murka Allah ada pada mereka. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknat mereka. Yang keempat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Belum lagi ada kalimat khalidan fiha, mereka di dalam jahanam khalidan fiha, kekal selama-lamanya, kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah. Loh, kalau tobat walaupun dulu pernah membunuh, Allah maafkan. Nanti kita ketemu An-Nisa ayat 100. Sekarang aja jemaah, ayo kita scroll sedikit An-Nisa ayat 100 coba. Ini kisah tentang si pembunuh 100 orang. An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati bumi Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya lalu kemudian dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian mati datang lebih cepat daripada yang ia kira, sebelum dia sampai ke tempat yang dia tuju, maka sungguh pahalanya telah tetap di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah siapa dalam ayat ini? An-Nisa ayat 100, kisah pembunuh 100 orang. Ketika laki-laki ini membunuh 99 nyawa, dia datang kepada orang yang berilmu, dia datang kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak mengerti ilmunya. Akhirnya orang ini cuma faham ibadah-ibadah tok, gak punya ilmu. Dia datang, wahai Tuhan, saya sudah bunuh 99 orang, saya mau bertobat, apakah bisa? Wah, gak bisa, udah terlalu banyak. Dibunuh sekalian, jadi berapa? 100. Tapi dia tetap punya harapan ingin kembali kepada Allah. Dia datang kepada orang ahli ibadah, ya ahli ilmu juga. Dia bilang, wahai Tuhan Guru, saya sudah bunuh 100 orang, kalau saya tobat apakah Allah terima? Apa kata ahli ilmu ini? Keluar dari rumahmu, pergi ke satu kota, di sana ada banyak orang yang mensupportmu dalam ketaatan. Ayat ini menceritakan, wa may yakhruj min baitihi, dan ketika dia keluar min baitihi, dari rumahnya, muhajiran ilallah, mau berhijrah menuju Allah, wa rasulihi, dan berhijrah untuk mendapatkan cinta Rasulnya, meneladani Rasulnya, summa kemudian yudrikhul maut, mati datang lebih cepat sebelum dia sampai ke tempat yang dia tuju. Orang yang membunuh ini matinya di pertengahan jalan. Apa Allah berfirman, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan dia dihitung jaraknya, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Udah bunuh berapa orang? 100. Tapi syaratnya taubat. Gak peduli, Allah tuh gak peduli. Dan ini lafaz jamaah, lafaz dalam hadis Bukhari Muslim, ya ibadi lau dzunubuka ananas sama, wahai hambaku sayang, kalaupun dosa-dosamu setinggi langit, sepenuh bumi, kemudian kamu datang beristighfar kepadaku, aku ampuni semua kesalahanmu sepenuh bumi, setinggi langit. Dan apa Allah berfirman, wala ubali, saya tidak peduli, dan aku Allah tidak peduli seberapapun banyaknya dosa-dosa kalian. Bahkan hadirin, ada hadis Nabi otentik. Saya sampaikan ini kabar gembira buat Anda yang online maupun offline, yang niat karena cari ridho Allah, niat cari ilmu karena wajahnya Allah, nih kabar gembira. Mobil khusus yang datang offline, terutama jauh-jauh Bapak Adil, Ibu Adil dari Jakarta, ada hadis hebat bukan main. Ada seorang hamba baru berbuat dosa, dia baru berzina, pokoknya berbuat dosa. Dia lalu berjalan. Dalam perjalanannya, lihat orang lagi duduk bermajelis ilmu.
Lalu dia duduk dengan penuh pengharapan Allah ampuni, dia akui kesalahan, dia duduk di majelis ilmu. Apa kata Nabi? Dapat 3. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah berfirman begitu kepada malaikat, wahai malaikat, ini yang duduk di majelis ilmu, aku terima taubatnya, aku ampuni dosa-dosanya, aku jauhkan dari neraka, aku masukkan dia ke dalam syurga. Malaikat itu kan tahu jemaah, di antara hadirin yang itu. Lalu malaikat lapor ke Allah, ya Allah, tapi di tengah-tengah mereka yang duduk di majelis ilmu itu ada yang baru aja berbuat dosa. Ya Allah, di tengah mereka tuh ada yang baru saja berzina. Lah kok dia turun dari hotelnya, jalan ngeliat rame-rame, ada apa? Ternyata pengajian. Dia duduk mengharap rahmatmu, dia minta ampun, istighfar, menyesali perzinahannya, mengakui kesalahannya. Malaikat bilang ke Allah, apakah untuk si pendosa itu juga dapat 3 hal yang sama? Allah jawab jemaah, untuk hambaku yang baru saja berbuat dosa, lalu dia datang mengaji, berharap wajahku, menyesali perbuatannya, mentaubati di detik itu, maka untuknya sama 3 hal. Aku terima taubatnya, aku jauhkan dari neraka, aku ampuni dosa-dosanya, dan aku masukkan ke dalam syurganya Allah. Itu saking maha pengampunnya Allah. Makanya ayat ini, wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Udah 100 orang dibunuh, ya tetap diampuni jamaah. Apalagi jamaah nggak pernah bunuh tuh hadirin. Bunuh paling nyamuk tuh hadirin. Iya, ini banyak nyamuk. Ini pernah bunuh manusia aja, 100 manusia aja dibunuh, Allah ampuni kok jamaah. Yang penting bersegera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 100, nanti kita detilkan lagi pada pas pertemuannya memang di ayat 100, tapi sekarang kembali ke ayat 93, tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang beriman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana kecuali yang bertaubat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah yang offline, terima kasih sudah berkenan membersamai. Jamaah online TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah berkenan membersamai. Mohon ditengok jamaah ya, Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo di Jawa Tengah Indonesia. Mohon doanya juga semoga tanah-tanah di belakang bisa terbeli oleh masjid. Mohon doanya ini lantai 2 sebentar lagi jadi, habis lantai 2 kita garap lagi lantai 3-nya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan terima kasih banyak hadirin jamaah offline maupun online sudah membersamai, sudah banyak nitip untuk kemaslahatan masjid ini, program masjid ini, pembangunan masjid ini. Insya Allah semoga semuanya Allah balas dengan rezeki yang makin berkah berlimpah, segala hajat Allah ijabah, Allah memuliakan dunia akhirat, Allah mengganti dengan sebaik-baik ganti, dan semoga kita di sini insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan cucuran pahala dari orang-orang yang terus beribadah di dalam masjid ini, menghafalkan Quran di masjid ini, berbagi sayur mayur dan segala aktivitas baik dari masjid ini, termasuk kajian subuh syuruk seperti ini di Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah mudah-mudahan kita ikut daripada curahan pahala jariah yang berlimpah insya Allah. Dan sahabat, semoga Allah memilih rezeki kita, Allah memilih harta kita untuk selalu terlibat di dalam setiap kesempatan jariah. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya harta kita bukan yang kita ada di rekening semata, bukan mobil yang ditunggangi semata. Sabda Nabi adalah apa yang kita sedekahkan. Saya belum punya, insya Allah jamaah suatu saat pasti akan diberikan izin oleh Allah bisa berderma.
Ya Allah, karuniai kami kemampuan. Kalau hari ini kita belum sama sekali memiliki apapun itu, semoga satu saat diberikan kemampuan. Yakin sama Allah, baik sangka sama Allah. Kalau toh pun belum ada, doa pun sudah sangat istimewa. Doakan kami semua jemaah, semoga tetap istiqomah, tetap bisa subuh membersamai, kita belajar bareng. Mudah-mudahan wafatnya kita husnul khatimah. Bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota yang berkenan untuk membersamai pembangunan masjid, program-program masjid, juga bisa tap link di bio. Nanti sampaikan saja apa yang dihajatkan, semoga jadi jariah untuk kita bersama-sama. Ini masjid kita bersama, proyek jariah kita bersama. Besok titip-titip ya jamaah, namanya umur gak ada yang tahu. Titip-titip jamaah. Kalau kami berpulang duluan, Pak Edi, Mas Edi, Mas, lalu yang lain semuanya gak bisa disebut ibu-ibu. Mohon izin ibu, umur saya kan tidak tahu sampai kapan, tapi yang jelas saya pasti mati, ya pasti saya mati. Kita semua kan pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi saya titip, mudah-mudahan ini tetap yuk diramaikan, dibersamai, kita berjuang bersama-sama untuk terus mewujudkan generasi-generasi yang cinta Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Begitu aja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih banyak. Barakallah.